katakan Tuhan Yesus memberkati. Engkau dahsyat, Engkau cantik, Engkau ganteng. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Yesus Tuhan, Engkau Allah. Biarlah pada siang hari ini kita mau siapkan hati kita terlebih dahulu. Mari kita mau fokus hanya untuk mencari kemuliaan Tuhan. Oh Yesus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan kami silakan duduk kembali. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Firman Tuhan mengatakan pada Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Biarlah pada siang sore hari ini Bapa, kami datang dengan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan Yesus baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau Allah yang mulia Bapa. Layaklah Engkau ditinggikan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Oh, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi pada saat ini Tuhan, melalui pujian kami, melalui penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersorak-sorai lebih lagi. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita katakan amin. Berikanlah Allah kita kasih. Tas kanan kiri katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Siapa mau bersorak-sorai? Haleluya. Lambaikan tanganmu. Yesus adalah Tuhan kami.
mendengarkan VOP. Shalom saudara, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa mengajarkan takut akan Tuhan berarti kita telah menebarkan ketakutan yang mengarah kepada legalisme. Nah, hal itu sangatlah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai takut itu baik. Sekalipun terkesan negatif, rasa takut memiliki dampak yang baik bagi kita. Dengan adanya rasa takut, sebagai orang percaya, kita menjadi lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga merasa penting untuk melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang ditakuti cenderung hidup sembrono dan semau-maunya. Orang seperti itu biasanya hidup hanya mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Alkitab mengenai rasa takut. Alkitab setidaknya memberikan gambaran mengenai dua jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut yang melemahkan. Kitab Wahyu 21 ayat 8 menuliskan bahwa orang penakut itu mendapat bagian dalam kematian yang kedua. Artinya, orang penakut akan masuk neraka. Namun, penakut seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Dalam ayat ini, kata penakut diterjemahkan dari bahasa Yunani deilos, yang berarti kengerian. Namun, kata ini juga diterjemahkan sebagai faithless atau keadaan tanpa iman. Nah, tentu rasa takut yang bersifat melemahkan seperti ini tidaklah baik. Supaya kita tidak dikuasai rasa takut yang mencekam dan melumpuhkan ini, kuncinya hanya satu. Kita harus punya iman di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, takut akan Tuhan. Alkitab menuliskan banyak sekali janji Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tentu, rasa takut ini berbeda dengan kengerian yang bersifat melumpuhkan. Takut akan Tuhan tidak membuat kita menghindar atau menjauhi Dia. Sebaliknya, justru membuat kita ingin lebih lagi berjalan bersama dengan Dia dan rindu mengikuti kehendak-Nya. Mari kita lihat bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya. Dalam kitab Mazmur, Daud menuliskan indahnya hidup takut akan Tuhan. Namun bagaimana prakteknya dalam hidup sehari-hari? Saat menghadapi berbagai situasi, Daud selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan. Misalnya, ketika berhadapan dengan musuh, Daud bertanya kepada Tuhan mengenai bagaimana cara menghadapi musuh-musuhnya. Sekalipun Daud sudah memiliki banyak pengalaman keberhasilan di medan perang, Daud tetap menganggap penting untuk terus bertanya kepada Tuhan. Apakah orang yang takut akan Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu tidak. Daud bahkan melakukan berbagai kesalahan besar seperti berzina dan membunuh seseorang yang sangat setia mendukung dirinya. Bagaimana Daud menyelesaikan dosa-dosanya di hadapan Tuhan? Alkitab menuliskan bahwa setelah ditegur oleh Nabi Nathan, Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosa yang kita lakukan tidak salah, karena 1 Yohanes 1 ayat 9 menuliskan bahwa jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan membuat kita senantiasa mengoreksi diri, serta hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi, jika dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu bertobat atau mengakui dosa lagi dan tidak perlu memohon pengampunan dosa, tentu hal tersebut tidaklah tepat. Memang benar bahwa Tuhan Yesus telah membayar lunas semua dosa kita. Namun, pertobatan setelah seseorang mengalami kelahiran baru tetap penting bagi orang percaya. Buktinya, Roh Kudus berkata kepada jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 5, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Jika orang percaya tidak perlu lagi bertobat karena mempercayai karya Tuhan Yesus yang sudah sempurna dalam dirinya, tentu pemahaman tersebut tidak tepat. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menegur jemaat di Efesus supaya bertobat. Dalam doa Bapa kami, kita juga diajar untuk meminta pengampunan kepada Tuhan setiap hari dengan berkata, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pertobatan penting untuk dilakukan oleh orang percaya, karena selama masih hidup di dunia ini, orang percaya pun masih bisa berbuat dosa. Syukur kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Pertobatan memberikan tempat bagi darah Yesus dan anugerahnya untuk menyucikan diri kita lagi. Dan pertobatan hanya bisa terjadi jika kita takut akan Tuhan.
Tidak menjaga rasa takut akan Tuhan akan mengeraskan hati nurani sehingga sulit bertobat. Orang yang tidak bertobat bisa kehilangan keselamatan. Saudara, untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari Bapa. Kami semua jemaat Tuhan ada di tempat ini Bapa, merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pernyataan Tuhan yang luar biasa. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan kami juga Bapa saat ini memasuki Bapa di akhir bulan Juni Tuhan. Tuhan terima kasih semua karena penyertaan Tuhan. Berkati Bapa gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Jika Kau pakai gereja ini Bapa untuk menjadi berkat Tuhan, rumah doa Tuhan, rumah roti, rumah shalom Tuhan, Engkau memeliharakan semua kami Bapa di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan terima kasih Bapa untuk pergumulan gereja ini Bapa. Tuhan Kau memberkati Bapa sehingga kami Bapa dapat segera Bapa dapat memiliki izin Bapak untuk beribadah Bapak secara legal dari pemerintah Vietnam Tuhan. Berkati Tuhan seluruh prosesnya Bapak. Kami berdoa untuk para polisi dan berdoa Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus di bagian religius Bapak. Tuhan departemen religius Bapak yang ada di kepolisian Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah proses ini terus berproses Bapak, sehingga Bapak pada waktunya nanti Bapak nama Tuhan dipermuliakan Bapak lebih lagi Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus orang yang setia dan taat, gereja Tuhan yang setia dan taat, Tuhan akan memeliharakannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko dan keluarga, kami berdoa untuk Pak Johan dan keluarga, kami berdoa untuk keempat wakil Tuhan Yesus dari Pak Niko, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Irwan dan keluarga, dan juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Winson yang saat ini bersama dengan kami dan juga keluarga yang ada di Bali maupun di Malang Tuhan. Oh Tuhan Kau memberkati Bapak semua pemimpin rohani kami, Bapak-bapak rohani kami di Bapak, sehingga Tuhan Yesus hari ini Bapak pelayanan yang mereka lakukan Bapak berdampak Tuhan Yesus, memberikan Tuhan satu mukjizat, tanda heran dan ajaib Tuhan Yesus. Oh Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Bapak tim pelayanan Bapak di IBC ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan Kau peliharakan Tuhan Yesus semuanya Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, sehingga pelayan-pelayan Tuhan ini mampu membawa hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja di mana saat ini kami Bapak meminjam tempat, kami berdoa untuk gereja Agape Tuhan, kami berdoa untuk Pastor Bud dan seluruh Bapak, oh Tuhan jemaatnya Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga dia Bapak dalam pelayanan hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa-bangsa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Jerman. Oh Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Jerman Tuhan. Tuhan saat ini Bapak bangsa Jerman mengalami suatu kondisi yang cukup pelik Bapak. Oh Tuhan, kami berdoa biarlah Bapak untuk kanselir maupun seluruh Bapak jajarannya itu mampu mengendalikan situasi di Jerman maupun di Eropa Tuhan Yesus dalam krisis energi Tuhan Yesus, dan juga mengatasi masalah peperangan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan bagi seluruh pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi mudanya, kami berdoa untuk generasi Yeremia di negara ini Tuhan Yesus. Engkau yang Bapak yang terus membawa mereka Bapak mencari Tuhan Bapak. Oh Tuhan Yesus, di dalam situasi ini mereka terus masuk mencari Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di Jerman Bapak, gereja-gereja yang sepi kembali akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang harus akan melakukan Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Oh kemudian Tuhan turun untuk Indonesia, kemudian Tuhan untuk pemerintahan di Indonesia. Roh takut akan Tuhan untuk kepala pemerintah sampai jajaran di bawahnya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, segala proses Bapak tanggal 10 nanti Bapak di November nanti di Bali Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Bapak. Biarlah kepemimpinan G20 melalui Presiden Pak Jokowi Bapak mampu membawa perubahan bagi dunia, secara khusus membawa Indonesia menjadi bangsa Bapak yang lebih maju lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan Yesus. Biarlah gereja-gereja Tuhan
sepakat Bapak terus Bapak untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Oh Tuhan, sehingga pemenuhan janji Tuhan, pemenuhan rohnya Tuhan, pemenuhan Pentakosta ketiga untuk Indonesia Bapak akan terjadi secara dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk negara, bangsa negara Vietnam di mana saat ini kami tinggal. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, dari utara ke selatan, timur ke barat. Kami berdoa Bapak untuk kota pemerintahan Bapak, oh yang ada di Hanoi, oh Ho Chi Minh Bapak, di mana saat ini kami tinggal. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, roh takut akan Tuhan yang menghinggapi Bapak Presiden dan Perdana Menteri Bapak Vietnam Tuhan Yesus. Dalam situasi yang saat ini sulit Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Bapak mereka memiliki hati untuk menyerahkan Bapak, oh Tuhan Yesus, pemerintahannya Bapak untuk lebih sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus akan menempatkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego Bapak di pemerintahan Vietnam, yang membawa pemerintahan ini Bapak untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk pemerintahan Indonesia yang ada di KBRI maupun di KJRI Ho Chi Minh City, untuk memberkati Bapak, baik Pak Dubes, Pak Konjen dan seluruh stafnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah mereka juga dapat menjadi saksinya Tuhan Bapak di negara komunis ini Bapak, di negara Vietnam ini Tuhan Yesus, sehingga Bapak pemerintahan Indonesia yang kuat dan kokoh yang mewadahi warga negara Indonesia Bapak bertempat ini Bapak, menjadi suatu hal yang baik untuk diturut baik untuk dalam segala norma pemerintahan maupun Bapak good governance Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan, oh Tuhan Yesus, yang sakit Bapak, yang Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, apapun sakit penyakit kami Tuhan, oh Tuhan, Engkau mampu menyembuhkan, Engkau mampu memulihkan kami, bahkan mengganti organ tubuh kami yang baru. Inilah Tuhan janji Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Bapak, kuasa tumpangan tangan Bapak terjadi Bapak untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang sakit sembuh di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan Bapak yang terikat akan dosa, ikatan-ikatan, oh Tuhan Yesus, perzinahan apapun itu Bapak, oh judi apapun kemampuan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, jemaat Tuhan akan terlepas Bapak dari segala hal yang menajiskan Tuhan. Kami akan masuk lebih lagi Bapak di dalam menara doanya Tuhan, di dalam masa kasihnya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga Bapak anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang saat ini Bapak mencari pekerjaan, Engkau memberkati Bapak, Engkau memeliharakan Bapak segala pekerjaan bisnis Bapak yang akan dicari Bapak. Oh biarlah Tuhan akan memenuhkan mereka Bapak. Mereka akan dipenuhi Bapak dengan sukacita pada saat mereka menerima kasih karunia Tuhan melalui pekerjaan bisnis baru yang mereka dapatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala hal yang Tuhan berikan Tuhan. Saya berdoa Tuhan Yesus mengangkat seluruh menara doa syafaat kami di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, pada saat kami mengangkat Bapa, inilah doa kami, inilah pujian kami. Engkau Allah Bapa yang akan berkenan, Engkau Allah akan memenuhkannya Bapa, sesuai dan seluruh kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa Bapa untuk anak-anak Tuhan terkasih yang bulan ini berulang tahun. Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa, Engkau memeliharakan Bapa mereka Tuhan dalam penambahan umur mereka secara khusus hari ini Bapa. Kami berdoa jemaat-Mu Bapa Rian Bapa yang berulang tahun Tuhan, Engkau yang memberkati dia Tuhan Yesus. Oh Tuhan beserta keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan doa syafaat kami di dalam tangan-Mu. Engkau memberkati Bapa ibadah raya ini Bapa. Ibadah raya ini akan membawa kami Bapa ke dalam suatu pengertian yang lebih dalam, di mana kami harus Bapa lebih lagi dalam melayani Tuhan, membawa hidup kami dan keluarga kami menjadi sukacitanya Tuhan, dan kami juga bersukacita di dalam segala hal yang kami kerjakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami di dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala kita, kita mengangkat persembahan kita kepada hadirat Tuhan. Oh ya Bapa ya, saat ini Tuhan kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, dengan membawa persembahan minggu, dengan membawa persepuluhan, dengan membawa persembahan ucapan syukur-Mu ya Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami tahu ini berasal daripada-Mu Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami mau kembalikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat persembahan kami ini Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang di dalam bekerja Tuhan,
Tuhan. Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang berusaha Tuhan, Engkau datangkan customer-customer baru. Bahkan yang lama Tuhan akan datang kembali ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau akan mengangkat mereka naik tinggi ya Bapa. Oh, seperti terbang bagai Raja Wali ya Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu ya Bapa yang bersekolah Tuhan. Engkau menjadikan mereka anak panah-Mu Tuhan yang melesat Tuhan, dan menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap rumah tangga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keharmonisan terjadi, tidak ada kemandulan, kerinduan apapun, kesehatan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan membuat semuanya indah pada waktunya Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap hidup kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktunya kami memberi dengan penuh sukacita. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati tangan-tangannya Bapa yang memberi ya Tuhan, dan juga memberkati orang-orang yang mengurusnya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Amin. Kita percaya saat ini Bapa, kami datang ya Bapa, merindukan kekudusan-Mu, merindukan Tuhan jamahan kuasa-Mu Tuhan, merindukan Roh Kudus ada di dalam hati kami. Oh, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every
puaskanku, oh puaskanku, oh berkatiku, berkatiku. Terima kasih Tuhan, urapan Roh Kudus mengalir atas kami dalam ibadah hari ini. Terima kasih, karena hanya Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada kami sebagai orang percaya. Kami seringkali tidak kuat, kami seringkali tidak mampu, dan seringkali kami tidak sanggup menghadapi hari-hari yang berat, persoalan, pergumulan, menyelesaikan masalah yang satu, masalah yang lain. Tapi waktu Roh Kudus mengurapi kami akan mampu, kami akan kuat, kami akan sanggup. Terima kasih Tuhan untuk hadirat Kudus-Mu. Terima kasih untuk keluarga rohani Indonesian Bethel Church yang ada di Ho Chi Minh City, Vietnam ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami mau setia beribadah, kami mau setia menyembah Tuhan, kami setia mencari Tuhan, menghampiri Tuhan, menikmati masuk hadirat-Mu, menaikkan syafaat doa kami, bersukacita menari-nari dalam hadirat-Mu, karena ada kegirangan, ada sukacita di dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami siap mendengar firman Tuhan, berikan telinga hati seorang murid, biarlah pewahyuan yang baru, yang segar dari Roh Kudus, hikmat, supaya lewat firman yang kami dengar, iman kami timbul. Lewat firman yang kami dengar, kami dikuatkan. Lewat firman yang dengar, kami dinasehati, ditegur, dibimbing, dituntun, diarahkan. Firman yang mengajar, menguatkan kami semua. Akan urapi mulut dan bibir hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Semua umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu silakan duduk. Selamat sore semuanya, shalom. Boleh lebih kencang lagi katakan shalom. Shalom. Ya, luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan kembali boleh ada dalam keluarga gereja Tuhan ya, Indonesia Bethel Church yang ada di Ho Chi Minh. Ya, setelah mungkin hampir 2,5 atau 3 tahun saya tidak kesini. Ya, karena memang pandemi telah membuat kita sedikit terhalang untuk kita bisa bertemu saudara. Ya, saya sendiri hampir 1 tahun pas pisah dengan istri dan anak saya yang perempuan, karena waktu itu mereka di Kuala Lumpur, saya harus keluar Indonesia dan nggak bisa keluar masuk karena harus sekolah dan lain-lain. Saudara, puji Tuhan, tahun lalu kita bisa berkumpul kembali dan saya ada di Bali sudah hampir 1,5 tahun. Ya, selama ini banyak di Kuala Lumpur 17 tahun, tapi sekarang banyak menghandle gereja kita yang ada di Pulau Bali. Saudara, ya mungkin beberapa ada yang belum kenal nama saya, Pendeta Winson Simamorar. Ya, saya bersama istri dan kedua anak kami pelayanan sekarang banyak di Pulau Bali, saudara, di Denpasar, tempatnya menghandle gereja kita, gereja misi kita yang ada di sana. Tapi saya sendiri menjadi kasuprayon misi kita, mengawasi beberapa suprayon baik yang ada di Kuala Lumpur, di Johor maupun di Indochina. Saya pernah dari Kamboja kemarin mengunjungi gereja dan misi kita juga. Dan ini saya di sini, besok saya akan ke Kuala Lumpur karena ada 2 minggu saya akan ada di sana untuk melayani jemaat dan juga ulang tahun gereja di 2 cabang kami yang ada di sana, saudara. Ya, baik saya bersama istri, saya punya 2 anak yang besar sudah semester uji kuliah dan kecil masih umur 12 tahun, saudara. Ya, baik, terima kasih buat Pastor Hendra memberikan kesempatan buat saya berbagi dari Ibu Gembala juga. Terima kasih anak-anak, sekarang sudah luar biasa, sudah the next generation boleh melayani Tuhan. Senang sekali melihat mereka, boleh ada generasi yang baru melayani Tuhan. Ya, saya melihat mereka, saya seperti melihat anak saya. Anak saya juga seperti mereka, dari kecil sudah melayani Tuhan. Dari 4 tahun, umur 4-5 tahun sudah melayani Tuhan, sudah main drum umur 6 tahun, saudara. Karena gereja di luar negeri sangat minim sekali pelayan, mau tak mau semua harus diterjunkan gitu, saudara. Ya, senang, luar biasa. Ya, baik, saudara. Saya membaca satu ayat dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 4. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab elektronik atau Alkitab manual boleh dibuka.
Khotbah pasal yang ke-9 ayat 4 dikatakan seperti ini, ya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati masa-masa yang gelap 2,5 tahun COVID. Walaupun sekarang belum tuntas, belum beres, masih banyak yang terpapar. Pengerja saya baik di Bali maupun di Kuala Lumpur, beberapa masih ada yang kena gitu saudara, yang di Jawa beberapa tempat ada yang masih terpapar tapi cepat langsung recovery, sembuh lagi saudara. Tapi kita tahu 2,5 tahun masa-masa yang gelap, masa-masa yang gak mudah saudaraku, ya. Dan banyak orang yang meninggal, yang sakit, yang meninggal, kehilangan papa, mama, suami, istri. Ya, kami orang misi kehilangan 2 orang misi yang luar biasa. Ya, bulan Januari tahun lalu, ya, salah satu Kasub Rayon Misi kami yang membawahi Riau Daratan. Ya, saya masih chatting dengan dia WhatsApp Desember, ngajak ketemuan di Surabaya, tapi anak saya bilang, "Papi nggak usah lah, masih ini lagi seram-seramnya ini." Ya, nggak jadi Pak, saya bilang begitu, ya. Saya waktu itu ada di Malang bersama anak saya, saudara, ya. Tahu-tahu saya dikirim, Pak Irwan suruh saya ke Bali, nggak lama beberapa hari kemudian kita doakan sudah ada di ruangan ICU karena sudah saturasinya sangat turun habis, saudara, nggak bisa tolong lagi, meninggal. Bulan 7, ya, bulan 7 atau bulan 6, satu lagi orang misi kami namanya Ince, ya, anak muda, ya, dari orang bukan Kupang, Sumba. Saudara, dia juga sama, dia menerobos di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pulau yang cantik yang banyak juga dikunjungi para turis-turis. Pak Jokowi juga berada di sana, ada gereja kita tanam di situ dan kita kirim hamba Tuhan kita. Sekarang saya juga mengawasi Indonesia Timur, ya, termasuk Sulawesi sampai Papua dan juga Timor Leste. Nah, dia juga masih kita doakan, malamnya masih chatting dengan istri saya, masih kita kuatkan. Tahu-tahu Minggu pagi jam 5 dia akan tertolong lagi, meninggal. 2 orang misi kami, dan saya pergi melihat jenazah kuburannya saudara, karena waktu itu COVID sangat sulit sekali kuburan. Dia dikubur, dimakamkan di pemakaman orang-orang Muslim saudara. Jadi ada salib sendiri di tengah-tengah kuburan orang jadi mati pun menginjil saudara. Saya salib di situ, saya pergi ke sana saudara, ya. Nah, banyak teman-teman yang kehilangan juga sahabat saudara. Nah, 2,5 tahun masa yang gelap, ya. Tapi hari ini saya mau ingatkan kita sebelum saya mau sharing firman Tuhan. Alkitab katakan Khotbah 4:9 ayat 4. Tetapi siapa termasuk orang hidup mempunyai harapan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Orang mau sehebat apapun, saya kaya apapun, kalau sudah mati nggak ada gunanya lagi. Masih dalam tanda petik, nggak bisa buat apa-apa lagi. Mungkin nama baik, tapi kan juga nggak lama. Paling kan juga lupa gitu, betul? Ya. Tetapi kalau saudara dan saya boleh hidup sebagaimana kita ada hari ini. Kalau kita lihat orang, kita nggak tahu COVID ini ada di mana, betul nggak saudara? Nggak tahu apa-apa, kena sana COVID. Kita nggak. Atau ada yang kena sembuh, tapi ada yang kena sebentar langsung lewat gitu saudara. Nah, kalau saudara dan saya ada hari ini, bahwa saudara adalah orang-orang yang masih memiliki harapan. Amin. Masih ada harapan. Ya. Gereja banyak yang nggak bisa lagi, nggak tahan, nggak kuat, tutup, nggak sanggup. Tapi kalau gereja kita masih ada hari ini, berarti gereja kita masih ada harapan. Amin. Berarti gereja kita masih punya kesempatan untuk lebih dan lebih lagi dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita masih ada saat ini, kita ini masih ada harapan. Amin. Oleh karena itu di awal ini saya mau katakan, jangan kehilangan semangat. Semakin bergairah ikut Tuhan. Jangan semakin kendor, karena Tuhan kasih second chance sama kita. Tuhan kasih kesempatan berikutnya kepada kita untuk kita bisa mengalami, menikmati, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini, jangan sia-siakan ibadah, jangan sia-siakan hidup ini, jangan sia-siakan keluarga saudara, jangan sia-siakan suami, istri, anak, pekerjaan, bisnis. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan sahabat, banyak kehilangan uang, kehilangan berkat, kehilangan harta. Tapi kalau saudara masih memiliki itu semua, jangan disia-siakan. Katakan amin. Nikmatilah, syukurilah, dan muliakanlah Tuhan dengan semua yang Allah sudah berikan dan masih dipercayakan kepada saudara. Katakan amin. Boleh katakan satu orang sebelah kiri atau sebelah kanan, katakan, halo, kamu masih ada harapan. Ya, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita sekarang.
Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Ya. Bulan Juli ini tema gereja kita adalah dipanggil, diperlengkapi untuk melayani, call and equip to serve. Kita itu dipanggil dan diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, bulan Mei kemarin saya mewakili bersama dengan bendahara misi pusat GBI, saudara. Dari Departemen Misi kami pergi melayani ke suku lautnya yang ada di Sulawesi Tengah, ya, mengunjungi gereja yang dibangun yang sudah disupport oleh orang-orang yang menabur. Dan dulu jemaatnya gerejanya seperti ini. Sebelum dibangun seperti ini, soalnya ini di puncak gunung, saudara. Kami menuju tempat ini 3 jam naik motor, ongkosnya 500.000 naik ojek. 3 jam, saudara. Aduh, mau patah pinggang, saudara. Aduh. Ya, tapi saya menikmati karena memang sepanjang COVID saya juga bersama Pak Irwan kami misi, ya. Tapi medannya cukup berat gitu, saudara. Ya, wah betul-betul naik sepeda motornya itu nggak ada gigi 2, gigi 1 terus. Ya, kami ke suku laut cuma melayani mereka, karena mereka buat retreat 3 hari, tapi kami hanya melayani 4 jam saja. Perjalanannya saya dari Bali, Makassar ke Sulawesi dengan ke Palu, bawa mobil saya 5-6 jam sampai ke kaki gunungnya, naik motor lagi 3 jam. Saudara. Betul-betul itu perjuangan luar biasa, menikmati tapi saudara, ya. Nah, kami melayani mereka di situ, orang-orang yang ada jemaat jiwa-jiwa. Ini gembalanya bukan orang-orang dari kampung, tapi orang dari latar belakang perkotaan, orang-orang beredukasi juga, punya latar belakang pendidikan yang baik, tapi mereka mengabdi untuk melayani Tuhan di atas pegunungan. Saya salut sekali. Bukan orang yang dari latar belakang, enggak dari kampung itu, tidak, orang yang sungguh, orang yang latar belakang yang bagus hidupnya, saudara. Tapi mereka mengabdi melayani Tuhan, melayani orang-orang seperti itu. Nah, mungkin saya sedikit buat putar videonya, Bapak boleh diklik itu, Bapak. Ya. Ya. Agak sempurna videonya, tapi kiranya ini bisa menginspirasi kita. Ada tanda. Mau bagaimana? Bagaimana? Mungkin stop dulu. Bagiannya ya. Oke. Nah, ini apa saya itu? Di zoom dulu dia Pak. Di slide zoom-nya di zoom enggak. Oke, boleh. Ya, ada tanda panah di samping. Di samping kiri tadi ada bawah. Ah, itu dia. Oke, sudah. Ya. Menuju tempat ini dari airport Palu 5 jam saya bawa mobil, ya, kaki gunungnya, makan di rumah gembala sebentar 20 menit, lanjut saya naik motor berdua, ya, satu lagi bendahara Departemen Misi di belakang. Ya. Ya, jadi naik motornya harus ada barang di depan supaya waktu turunan kita nggak jatuh gitu, jadi kayak ganjel gitu, saudara. Ya, karena memang medannya berat, makin lama makin sulit, saudara. Ya. Jadi di sini masih bisa buat minum. Jadi
kami berhenti sebentar karena bannya harus dibuat rantai, dikasih rantai bannya supaya waktu jalannya itu ke atas bisa gigit becek apa tanahnya. Kalau enggak kita nggak bisa jalan karena ya lumpur-lumpur gitu di atas. Jadi seperti ini makin lama makin berat ke atas. Ya. Jadi kami melayani 3 generasi, hampir 200 orang kalau nggak salah ini. Mereka datang dari 7 kampung yang berbeda. Ada yang 1 hari 1 malam jalan kaki. Karena medannya memang berat. Ini di atas gunung ini gereja sudah dibangun. Kelihatan kayu semua tapi biayanya cukup besar saudara. Karena kayu aja di atas gunung. Ya. Ini anak-anaknya ada yang nggak mandi seminggu, dari rambut pun sudah leket, ya, jaket kena lem di rambutnya saudara. Ya. Baunya juga luar biasa. 3 generasi, anak kecil sama aja orang tua. Ya. Mereka haus dan lapar, nggak ada yang tinggalkan ruangan itu sampai selesai selama 3 hari, saudara. Ya. Ini anak-anak saya doakan mereka semuanya bergantian, ya. Jadi ratusan orang ini saya tumpang tangan aja memberkati generasi anak-anak ini supaya dipakai Tuhan ke depannya, saudara. Ya. Haleluya. Baik. Ya. Saudara perhatikan, jangan sampai kita yang di perkotaan ini malas ke gereja. Saya mau ingatin aja saudara. Kadang-kadang orang di perkotaan ini tempat sudah enak, fasilitas sudah ada AC, ada ini. Menjangkau gerejanya juga gampang, tapi malas juga mau ke gereja gitu saudara. Terlalu banyak alasan gitu saudara. Perhatikan orang di kampung, di desa, di atas gunung, mereka harus jalan kaki 1 hari. Ada anak remaja sampai nangis sampai mau pulang nggak tahan. 1 hari hanya untuk hadir acara selama 3 hari itu di atas gunung. Saya aja berat betul, mulai pagi sakit, pulang dari situ langsung sudah ampun, udah kayak robot jalannya sudah kejang di sana, kejang di sini karena sakitnya. Apalagi mereka, tapi haus dan lapar membuat mereka mencari wajah Tuhan. Jangan sampai saudara saya, kita yang ada di perkotaan yang sudah punya fasilitas yang baik untuk cari wajah Tuhan di gereja, jangan sampai kita lewatkan kesempatan itu, saudara. Ya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk membaca ini sama-sama 3-2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Saudara dan saya, dulu kita ini bukan umat. Ya. Dulu kita ini tidak dapat belas kasihan, tapi waktu kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita yang bukan umat dijadikannya umat. Dulu kita tidak dikasihani, sekarang kita dikasihani, artinya beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Ya, tetapi Tuhan nggak mau kita berhenti sampai hanya menjadi umat. Tuhan mau saudara dikatakan di ayat yang ke-9, Tuhan bilang begini, kamulah bangsa yang terpilih. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan, saudara. Kita dipilih untuk apa? Menjadi imamat yang rajani. Katakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Boleh lebih kencang lagi, katakan imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Ya, dari imamat kan akar kata, dasar katanya itu saudara adalah imam, betul nggak? Bukan mamat, saudara, amin. Ya, imam, saudara. Ya,
Rajani raja, saudara. Kita dipilih Tuhan supaya menjadi imamat yang rajani. Apa itu imam? Dikatakan dalam Ulangan 10 ayat 8, pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Ya, ini imam, saudara. Lewi ini imam. Dari 12 suku Israel, satu suku ditugaskan untuk mengangkat tabut Allah, mengurus di bait Allah, mengurus peribadahan. 11 suku lain tidak boleh, hanya satu suku yang diizinkan untuk melaksanakan tugas peribadahan di dalam kemah suci. Mereka suku Lewi, ngapain mereka? Alkitab katakan tugas mereka adalah melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dan memberi berkat kepada umat Tuhan. Demi namanya sampai sekarang. Jadi jelas, imam itu tugasnya sampai sekarang adalah melayani Tuhan dan memberi berkat. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya, kita sudah dibawa dari gelap kepada terang, menjadi umat, menjadi orang yang menerima kasih karunia. Dan Tuhan gak mau kita berhenti hanya menjadi umat. Cukup, aku udah jadi umat, jadi orang Kristen, aku sudah bisa nyembah Tuhan. No. Tuhan mau saudara menjadi imam. Dalam ayat ini dikatakan bahwa saudara dan saya menjadi priestly, imam, kingly, priestly yang memiliki urapan atau pengurapan kingly, raja. Saudara, ya. Jadi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, maka saudara itu harus tahu bahwa saudara itu harusnya kita ini menjadi imam. Imam ngapain? Imam tugasnya melayani Tuhan, serve God, melayani Tuhan and serve people. Itulah salib. Salib vertikal melayani Tuhan, horizontal melayani sesama. Tidak boleh cuma vertikal aja. Wah, aku mau sama Tuhan aja gitu saudara. Sehingga gak peduli sama kiri kanan. Tapi juga jangan hanya kiri kanan, hanya kepada manusia. Jadi sosial saja gitu saudara. Ya, nah, saudara dan saya, Tuhan panggil kita ini untuk melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Dan juga melayani sesama, Bapak Ibu Saudara. Nah, tugas imam itu apa? Melayani Tuhan. Artinya apa? Setiap saudara harus membangun keintiman dengan Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan. Amin. Bukan melayani pekerjaan dulu, tapi melayani Tuhan, pribadi Tuhan. Dengan cara apa? Menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Memuji, menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa, lalu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan juga mentaati firman Allah. Itulah namanya kita melayani Tuhan. Katakan amin. Iya, kalau khotbah yang tugas-tugas ini melayani pekerjaan Tuhan, itu beda saudara. Melayani Tuhan, kita melayani pribadinya, bersekutu, masuk hadiratnya, ya, dengar-dengaran suaranya, memuji-muji Dia, menyenangkan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, ya, merenungkan firman Allah. Give our time devotion. Kita memberi waktu kita untuk duduk seperti Maria di kaki Tuhan. Itu tugas imam. Katakan amin. Nah, baru imam yang powerful adalah imam yang pertama melayani Tuhan. Baru imam itu siap untuk memberi berkat. Amin. Itu tugas para imam, memberi berkat. Bukan cari berkat, bukan minta berkat, bukan kejar-kejar berkat. Keliru. Ya. Tugas kita melayani Tuhan dan juga melayani umat. Memberi berkat artinya melayani keluarga, melayani sesama, melayani jiwa-jiwa, melayani komunitas, melayani di dunia kerja. Itulah yang disebut kita ini menjadi garam dan terang dunia. Kita sebagai kepala rumah tangga melayani istri kita, melayani anak-anak kita, saudara. Jangan langsung sibuk melayani pekerjaan dulu yang lain. Makanya para imam dalam keluarga harus punya pelayanan dengan Tuhan. Maka dia akan mampu melayani keluarganya, mampu melayani istrinya, mampu melayani anak-anaknya, mampu melayani dunia kerjanya, saudara. Pasti dunia kerjanya akan bagus, berhasil, maju, berkembang, saudara. Karena dia punya pelayanan dengan Tuhan sangat baik, saudara.
Jadi tugas imam melayani Tuhan dan memberi berkat, melayani ya sesama atau manusia atau umat, saudara. Ya, nah tadi dikatakan di sini, saudara, ya para imam itu nggak cuma melayani begitu aja, tapi harus melayani dalam kapasitas imamat yang rajani. Raja itu artinya berotoritas, berwibawa, berkuasa, punya kekuatan, punya pengaruh yang luar biasa. Ketika kepala rumah tangga, dia melayani istrinya, melayani anak-anaknya, melayani dia sebagai seorang profesional, melayani dia sebagai seorang pekerja dimanapun, maka pelayanannya, kalau dia melayani dengan urapan rajani, saudara, maka apa saja yang dikerjakannya, pelayanannya itu akan membuat keberhasilan dan juga keberuntungan. Ya, nah hari ini tema saya adalah Tuhan mau kita melayani dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ya, melayani dalam kuasa Roh Kudus, melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tidak boleh melayani dengan kekuatan kita. Gak mampu kita, saudara. Ya, kita harus melayani bagaimana pelayanan kita bisa menjadi pelayanan yang bisa baik, berhasil, berdampak waktu saudara dan saya melayani dalam kuasa atau dengan kuat kuasa Roh Kudus. Nah, Lukas 4 ayat 18 ayat 19. Mari kita baca 3, 2 ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu Saudara, saudara, kalau kita diurapi oleh Tuhan, ya, tujuan Allah mengurapi kita dengan pengurapan, melayani dalam pengurapan Roh Kudus, tujuannya pasti ada. Ayat ini kan tadi jelas. Ya, tujuannya jelas, saudara. Untuk apa kita diurapi oleh Tuhan? Mengapa kita harus melayani dengan urapan Tuhan? Urapan apa? Melayani dengan pengurapan rajani, saudara. Maka lengkap sekali, kamulah bangsa yang terpilih, imamat kita dipilih. Jangan pernah ada yang ragu kalau saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Walaupun saudara sedang mengalami banyak masalah, pergumulan, sedang sakit, sedang tidak bekerja, sedang ada persoalan sana sini, pilihan Tuhan tidak pernah salah dalam hidup saudara. Amin. Walaupun pergumulan saudara belum beres, tetapi Tuhan telah memilih saudara. Jangan ragukan itu. Tapi Tuhan mau saudara jangan berhenti. Tuhan mau saudara menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta seperti saya, hamba Tuhan 10 waktu. Tidak harus punya jabatan-jabatan yang ada dalam gereja. Tetapi dimanapun saudara berada, saudara harus tugasnya melayani. Amin. Iya, di dunia kerja saudara harus melayani. Melayani bos, atasan, melayani rekan kerja, melayani orang yang saudara pimpin, atau melayani customer, partner bisnis, siapa saja. Kalau saudara di government, bekerja di pemerintahan, saudara melayani untuk pemerintah, untuk negara. Saudara. Yang penting saudara memakai jubah pelayanan. Dimanapun saudara berada, saudara harus memiliki sikap hati yang melayani. Amin. Ya. Kenapa kita harus melayani? Mengapa Tuhan pilih kita untuk melayani Tuhan? Supaya kita ini nggak menjadi orang-orang yang egois, betul nggak? Orang kalau mau melayani itu orang mau mematikan egonya, saudara. Karena melayani itu kita berbagi, melayani itu memberi, melayani itu berkorban. Amin. Melayani itu menyenangkan orang, memuaskan orang, betul nggak? Bukan memuaskan diri kita. Jadi waktu saudara, Tuhan mau kita melayani supaya apa? Supaya kita gak egois. Karena kecenderungan manusia senangnya dilayani, senangnya di-serve, senangnya disanjung, senangnya dipuja-puji. Tapi Tuhan mau kita down to earth. Perhatikan Tuhan Yesus, Dia dari tahta kemuliaan from heaven to earth to show the way. Dia datang dari sorga. Dia tak suruh kita, kau ke sorga, jumpa aku. Mana bisa kita naik ke sorga? Hanya turun dulu dia baru bawa kita naik ke sorga, betul gak? Dia turun dari sorga.
itu dia menanggalkan egonya, menjadi sama seperti manusia. Jadi kalau saudara disuruh oleh Tuhan melayani, berarti saudara sedang diminta oleh Tuhan supaya saudara tidak menjadi manusia yang egois. Kecenderungan manusia egois, pengen dia terus, apa-apa aja dia menjadi senternya. Tetapi Tuhan mau kita melayani dia. Katakan melayani Tuhan. Ya. Tapi nggak sembarangan melayani, nggak asal-asal melayani, saudara. Ada nggak orang, perhatikan kalau saudara ke restoran atau pelayanan jasa, kalau pelayanannya nggak enak, mau darah tinggi kita gitu, saudara, betul nggak? Marah aja kita gitu, saudara, betul? Atau pelayanannya ini nggak, ya pokoknya kurang memuaskan gitu, saudara. Nah, Tuhan mau kita melayani sebagai imamat yang rajani, berkuasa, berwibawa, berotoritas, memberikan pengaruh yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau kita melayani sebagai suami dalam keluarga, melayani di dunia kerja, melayani dalam dunia bisnis, melayani dalam komunitas di mana kita ada, melayani di gereja. Katakan amin. Ya. Nah, perhatikan. Tujuan kita diurapi oleh Tuhan untuk melayani apa? Dikatakan ayat 1, menyampaikan kabar baik. Katakan menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik. Ya, melayani dengan kuasa, tujuannya untuk apa? Supaya saudara menjadi orang-orang dimanapun kita pergi atau dimanapun kita berada, tugas kita adalah menyampaikan kabar baik. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu dimanapun kita berada, saya nggak bilang menyampaikan kabar baik kemana-mana saudara harus baca ayat sama orang gitu, saudara. Ayo dulu sebentar ini buka Alkitab, begitu saudara. Ya. Tetapi kemanapun saudara pergi, saudara menyampaikan kabar baik, Injil yang saudara beritakan lewat kesaksian hidup saudara. Dimanapun saudara pergi, saksikanlah tentang Allah, Yesus yang pernah menolong, memberkati, yang telah mengubah, menjamah hidup saudara. Lalu ngapain saudara? Bisa berkhotbah, bisa mengajar, bisa memuridkan, bisa menggembalakan. Tuhan mau urapan Allah diberikan kepada kita untuk melayani, supaya kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dari mulut kita yang keluar adalah berita-berita yang baik, yaitu Injil Kerajaan Allah. Amin. Dunia sekarang banyak, kita lihat media selalu yang didengarkan berita yang buruk, betul nggak? Tapi gospel, Injil itu adalah berita yang baik. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dimana ketika orang mendengar, dia menjadi kuat dan orang itu diselamatkan. Saudara diurapi oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, supaya pelayanan saudara itu menjadi pelayanan yang membawa kabar baik. Jangan jadi orang yang bawa kabar buruk. Jangan menjadi orang yang membawa kabar-kabar gosip, kabar-kabar yang tidak membangun, kabar-kabar yang tidak benar, saudara. Tapi Tuhan mau saudara dan saya adalah orang-orang yang menyampaikan kabar baik dimanapun saudara berada. Amin. Coba periksa apa yang kita kabarkan, apa yang kita sampaikan kepada orang. Apakah perkataan-perkataan yang membawa orang lain jadi lemah, jadi nggak semangat, jadi orang tawar hati, orang jadi memarah, atau orang jadi kecewa, atau orang jadi tersinggung gitu, saudara. Tapi saudara dan saya diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, supaya saudara menjadi orang-orang yang mau menyampaikan kabar baik. Yang kedua, tujuan Allah mengurapi saudara untuk melayani, supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang membawa pembebasan. Katakan pembebasan. Kisah Rasul 10 dikatakan waktu Yesus diurapi Roh Kudus, dia berjalan keliling. Dikatakan dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir setan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemanapun saudara pergi, diurapan pelayanan itu supaya saudara dipakai Tuhan membebaskan orang lain. Orang-orang yang terbelenggu dengan yang tidak baik dalam hidupnya. Mungkin ada orang terikat kuasa kegelapan, ada orang terikat dengan dosa A, dosa B. Tuhan pakai saudara untuk membebaskan mereka. Dengan cara apa? Mendoakan mereka. Dengan cara apa? Menasihati mereka. Boleh saudara. Itu tujuan kita sebagai orang percaya. Memberitakan pembebasan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Katakan amin. Iya, itu tujuan Allah, mengurapi saudara, ya, melayani dalam pengurapan, supaya kita ini kemanapun, dimanapun kita berada, kita dipakai oleh Tuhan membebaskan orang.
Tuhan akan izinkan orang-orang datang dalam hidup saudara, orang yang gak benar, orang yang kacau hidupnya, orang yang terbelenggu, orang yang kepahitan, orang-orang yang terikat dengan hal-hal yang buruk. Maka biarlah kehadiran saudara layani mereka, supaya orang itu lepas dari kebiasaan buruknya, orang itu bebas dari semua yang tidak baik yang ada, yang mengikat hidup orang itu. Ya, artinya waktu saudara melayani dengan kuasa Roh Kudus, maka harusnya saudara itu menjadi orang-orang yang menyembuhkan. Katakan menyembuhkan. Ya, amin. Menyembuhkan, bukan tambah sakit orang itu saudara layani saudara. Tadinya dia cuma sakitnya satu, udah saudara hadir saudara dalam hidupnya tambah pula 2 sakitnya gitu saudara. Karena sakit hati sama saudara. Dan saudara harus menjadi pribadi dimanapun saudara berada, orang yang sakit sembuh melalui saudara. Sakit nggak harus selalu sakit fisik, contoh cancer lah, tapi kan banyak orang yang sakit hatinya, betul? Sakit jiwanya. Kadang-kadang juga sakit badannya. Ya. Tapi waktu saudara hadir, orang itu sembuh. Tadinya nyimpan akar pahit, saudara layani dia. Sudah, bukan pahit lagi, hidupnya jadi manis. Amin. Iya. Karena saudara, pelayanan membawa kesembuhan, pelayanan membawa kelepasan, saudara. Nah, untuk apa saudara diurapi oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan? Karena pengurapan itu melayani supaya saudara dan saya menjadi orang-orang seperti orang Samaria yang baik hati. Katakan orang Samaria yang baik hati. Ya, melayani, menolong, bukan merongrong, apalagi menolong. Amin. Iya. Pelayanan yang disertai dengan kuasa adalah pelayanan yang menolong dan peduli, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak orang perlu ditolong. Tidak semua orang perlu ditolong dengan uang. Kadang-kadang yang kita tolong pun uangnya lebih banyak dari kita, saudara. Betul? Tapi ada kan orang perlu ditolong, perlu dituntun, perlu ditemenin, perlu dikuatkan, perlu dihibur, saudara. Ya, tidak sedikit ada orang-orang yang kita layani, saya semua suami istri, saya tahu orang itu secara finance jauh lebih banyak duitnya dari saya, secara ekonomi jauh. Tapi seringkali kadang-kadang dia perlu ditolong dengan cara apa? Kita cuma dengar telepon, kita peduli, kita tolong, cuma dengarkan curhatnya, saudara. Aduh, saudara, kadang-kadang ada orang telepon dari dengar telepon dari gini, saudara, sampai gini. Sampai kita letak dari jauh. Karena nggak tahu macam mana cara motongnya kan gitu, cara stopnya nggak tahu macam mana, saudara. Tapi orang itu waktu selesainya, terima kasih ya Pak Winston, Bu Ari, udah mau dengerin saya, lega hati saya gitu, saudara. Ya lega, kita berat kan gitu. Dari handphone dingin sampai panas, saudara. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya, Tuhan urapi saudara. Banyak hari-hari ini orang-orang perlu dilayani. Amin. Perlu ditolong sama saudara. Layani mereka. Tidak selalu orang itu minta pertolongan pada saudara secara materi. Tapi cukup saudara dengarkan dia. Cukup saudara reply dia punya WhatsApp. Keluhan-keluhan saudara balas. Cukup saudara ketika saudara mau bersedia, boleh nggak Kak, boleh nggak Bu, boleh nggak Pak, kita ketemuan, aku pengen curhat, aku pengen ngobrol, aku pengen berbagi. Amin. Gak usah muluk-muluk. Jangan kita pikir membebaskan orang yang tertindas artinya orang itu wah ada gimana gitu, saudara. Tidak. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Hanya saudara mau hadir saja. Saudara datang, saudara respon saja WhatsApp-nya, saudara respon aja teleponnya, saudara mau saja ketemu dengan dia, dengarkan dia punya cerita persoalan, saudara sedang menolong orang. Amin. Tapi juga bisa juga berbicara materi, saudara berbagi. Mungkin saudara punya berkat dikit, berbagi dengan orang itu, mungkin dia perlu makan atau perlu ongkos, perlu apa saja, saudara bisa seperti orang Samaria yang baik hati. Tuhan mau saudara menjadi orang yang baik hati. Katakan saya mau jadi orang yang baik hati. Iya, baik hati seperti orang Samaria. Waktu ada orang yang terluka, waktu ada orang yang dirampok, dia turun tangan menolong. Bahkan diinepin di hotel penginapan. Besoknya
dia bayar semua. Berarti inilah orang yang punya karakter pelayanan yang diurapi oleh Roh Kudus, supaya saudara bisa menolong orang lain. Terakhir, saudara, mengapa kita diurapi oleh Tuhan? Mengapa kita melayani perlu diurapi oleh Tuhan? Supaya kita ini menjadi orang-orang yang pelayanannya pelayanan pendamaian. Katakan pelayanan pendamaian, bukan pelayanan penghakiman. Yesus itu melayani pelayanan pendamaian. Waktu Zakheus berdosa, Zakheus orang berdosa ini, dia penasaran pengen jumpa Yesus. Yesus bilang, mau numpang di rumah, mau makan. Datang. Saya mau tanya, Yesus khotbah nggak di dalam itu? Yesus khotbah dulu nggak baru si Zakheus bertobat? Yesus nggak khotbah. Yesus nggak bilang kau bandel betul, kau banyak orang ngomongin kau ini. Enggak. Dan ada si Zakheus itu nggak ada dimarah-marahin sama Yesus, nggak ada dibongkar-bongkar dosanya. Si Zakheus sendiri yang ngaku dosa di situ, betul nggak? Zakheus sendiri yang ngaku dosa, saudara. Kenapa? Yesus hadir di situ dengan anugerah kasih karunia Tuhan itu melimpah, dia bagikan kepada siapa? Si Zakheus. Bagi Zakheus, Yesus yang suci, yang kudus, Allah yang hebat itu, kok mau ya datang ke rumahku? Kok mau ya datang ke rumahku? Aku ini kan orang jahat, aku ini orang bandel, aku ini orang buruk sampah masyarakat, aku ini sudah di-reject di mana-mana, aku ini jadi bahan omongan orang. Tapi kenapa Yesus mau terima aku? Kenapa Yesus mau masuk ke rumahku? Sementara Yesus masuk ke rumahnya, orang semua ngomongin Yesus, betul kan? Semua orang ngomongin Yesus, saudara. Maka saya bilang tadi, kita perlu pelayanan diurapi Roh Kudus, supaya pelayanan kita bukan menghakimi orang, bukan membuat orang berdosa tambah berdosa lagi, tidak. Tapi waktu kita melayani dalam urapan Roh Kudus, maka pelayanan kita adalah pelayanan pendamaian. Amin. Iya. Jadi kalau ada orang yang nakal, orang yang hidupnya jahat, saudara gak langsung saudara hakimi orang itu, ngomongin dosanya, enggak. Tapi waktu saudara mau terima dia, waktu saudara mau makan minum dengan dia, duduk bersama dengan dia, ngobrol jalan bersama dengan dia, nanti pelan-pelan dia pasti akan confess, akui dosa. Amin. Tuhan mau ada orang-orang yang seperti ini, karena kecenderungan kita yang sudah lama ikut Tuhan, bahayanya kita menjadi hakim, bukan menjadi reconciliation, bukan menjadi seorang pelayan yang merekonsiliasi. Maka perlu kita melayani diurapi Roh Kudus, supaya kita nggak sombong rohani. Bisa loh sombong rohani kita orang Kristen? Bisa loh saudara. Bisa nggak? Bisa saudara. Hamba Tuhan pelayan itu bisa nggak sombong rohani? Bisa. Kadang-kadang ada orang suka pakai takaran kesuciannya, kekudusannya dipaksakan kepada orang lain. Saudara. Karena orang nggak pakai begini, dibilang ini gak suci. Orang pakai baju agak baju gambar apa gitu loh. Ini ada setan di situ loh. Gimana setan? Gimana ini? Ada loh yang kayak gitu. Tapi bukan jemaat di sini. Sini enggak nih baik-baik saja. Dari sidang selesai kelihatan ada kemuliaan Allah. Baru orang pakai celana pendek dibilang ini najis, gak suci, seksi. Apa sih ukuran seksi? Apa sih? Nah gimana kalau orang India sana, udarnya kelihatan dari sini sampai ke bawah, saudara? Betul nggak? Di India sana, betul? Ya kan gampang kali orang menghakimi gitu, saudara. Karena rambutnya satu agak gimana, pelangi-pelangi rambutnya, saudara. Wah ini roh jahat ini pokoknya sudah masuk ajaran sesat ini, saudara. Gampang sekali orang menghakimi. Pelayanan imamat rajani itu bukan berkuasa, berotoritas, berwibawa, bukan berarti langsung kita mau. Justru itu pelayanan disertai dengan kasih Tuhan, pelayanan rekonsiliasi, mendamaikan. Katakan amin. Mau hari-hari ini banyak loh di sekitar kita. Nggak bisa waktu baca Lukas 19 ini, saudara, hebat kali. Yesus itu cuma bilang, turun kok Zakheus, aku mau numpang di rumah. Masuk dia. Yesus nggak peduli orang bising macam-macam, betul nggak? Betul? Karena gosip di Yesus tuh, betul?
Seringkali kita kan takut kan, semua ada orang berdosa. Yesus nggak takut, karena dia melayani dengan kuasa, membawa anugerah keselamatan, anugerah surga, pelayanan berdamai. Dia masuk, aku mau makan. Dia nggak bilang aku mau khotbah, kau dulu sini baik-baik, aku mau khotbah. Aku mau makan. Kau numpang dulu, dia numpang. Sementara ngobrol-ngobrol, gak tahan siapa tuh? Zakheus. Tiba-tiba dia ngaku. Keren gak gitu saudara? Kita ini kan suka korek-korek orang kan? Korek-korek dosa. So, kamu ngaku. Kok? Apalagi pernah di konseling. Pelepasan. Suka kali dikorek-korek. Kita korek-korek kesalahan orang. Wah sampai. Padahal gak perlu seperti itu. Kalau kita melayani dengan kuasa Allah, kita melayani dengan urapan Roh Kudus, orang itu ngaku sendiri. Orang ini gak tahan dia. Gak tahan dia dengan kuasa Allah dalam diri saudara. Gak tahan dia dengan anugerah kasih karunia Allah yang melimpah dalam diri saudara-saudara alirkan kepada orang itu. Tiba-tiba orang itu ngaku dosa. Amin. Ini yang diperlukan hari-hari ini. Biar pelayanan saudara menjadi pelayanan dimanapun saudara pergi memberitakan kaul rahmat Tuhan, yaitu kasih karunia Allah terjadi atas banyak orang. Katakan amin. Vietnam masih banyak orang yang perlu mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tahu banyak orang berdosa di mana-mana, tapi kalau kita melayani kasih karunia Tuhan, banyak orang bisa. Lalu saya tutup di sini. Bagaimana saudara dan saya bisa melayani, menerima pelayanan dengan urapan Roh Kudus? Saudara harus mengalami namanya dipenuhi Roh Kudus. Katakan dipenuhi Roh Kudus. Iya. Dikatakan Roh Allah ada padaku karena Ia mengurapi aku. Maka mintalah diurapi Roh Kudus. Mintalah selalu dipenuhi Roh Kudus supaya waktu apapun bentuk pelayanan saudara dimanapun saudara berada, pelayanan saudara itu akan membawa dampak pengaruh. Kedua, bagaimana orang bisa menerima urapan Roh Kudus ketika dia mau melayani dengan hati hamba? Betul? Hati hamba. Ya. Bagaimana bisa orang mengalami urapan Roh Kudus dalam pelayanannya kalau dia rela berkorban? Yesus katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya. Hanya orang-orang yang mau rela berkorban. Saudara rela berkorban hari-hari ini untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Berkorban waktu saudara, berkorban tenaga saudara, berkorban uang saudara mungkin. Mau nggak berkorban, teleponin teman-teman, ayo dong gereja, ayo dong ikut kul, ayo dong kenapa nggak datang, ayo kenapa? Mau nggak kita berkorban? Mau nggak kita remind teman kita ingatkan teman-teman kita, keluarga kita, ayo kenapa nggak gereja kemarin, kenapa nggak ikut kul? Kok udah lama nggak ada berkorban kita? Bila perlu kita jemput dia, atau kita samperin dia, kita datangkan dia ke sini, atau kita samperin dia ke rumahnya, kita lihat keadaan. Mau berkorban? Maka urapan Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Berikutnya, ketika saudara mau melangkah, mau melayani, amin. Ya. 4 ini, bagaimana kita bisa melayani dengan kuasa Roh Kudus. Saya akan tutup di sini. Saya kemarin dari Kamboja. Boleh baik Bapak, ya ini pelayanan hamba Tuhan kami, pelayanan misi Pastor Darmi Kariger, kepala misi kami di Kamboja. Tempat pembuangan sampah, ya. Barang-barang bekas, plastik, sampah-sampah. Indonesia loh saudara, taruh. Jadi tempatnya bau. Tapi ada orang yang mau melayani seperti ini. Kami akan melayani. Ya, silakan. Haleluya. Jadi kasih kamar free, air listrik nggak bayar. Kalau dia nggak bisa pulang kalau udah malam boleh dia mau ya ini tempatnya kayak gini saudara. Saya nggak tahu ibu gembala bisa nggak.
Ya, kasih karunia orang berbeda. Ya. Dikasih satu ruangan di sekolah, kelas. Kasih meja semua. Sama orang yang punya tanah ini. Ya malu. Perhatikan itu apa? Itu sampunya saya nggak ngerti itu apa sampunya modelnya. Nggak bisa baca semua anak ini sekarang bisa baca Bapak Ibu Saudara. 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Kasih buku, kasih sikat gigi, kasih sabun. Karena mereka jarang bikin dia sabun, ada yang makan sabun di sini. Saya ajarin mereka satu lagu, pulang terngiang-ngiang nyanyi terus. Ini masih banyak nggak ikut, ada mungkin 10-15 orang lagi. Ya, saudara, perhatikan. Melayani ini orang misinya nggak gampang. Orang pengennya melayani di kota-kota, fasilitas lengkap. Tapi ini saya pikir luar biasa juga melayani. Ya, masih kurang untuk berkorban. Demi apa? Demi satu generasi. Mungkin nggak lihat sekarang. 10-15 tahun ke depan, benih itu yang sudah masuk, benih ilahi, benih surgawi, benih ilmu pengetahuan yang baik. Nanti 10-15 tahun lagi, mereka menjadi generasi yang memutuskan kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan di negara mereka. Amin. Tapi harus ada orang yang melayani. Kalau mementingkan diri sendiri, tempatnya nggak enak, bau, saya belum tentu mau. Saya terpaksa buka karena saya takut tersinggung. Kalau saya pakai masker, saudara, takut tersinggung dong mereka, menghina mereka dong. Saya buka pola buah, saudara. Waktu saya ngomong, oh haleluya, oh yes haleluya, kan gini lah kita, saudara, bau juga gitu, saudara. Hari ini kasih waktu, saudara, untuk melayani orang lain. Amin. Amin. Ya, mungkin nggak perlu seperti Pastor Dani, nggak perlu seperti hamba Tuhan tadi di atas gunung seperti itu. Tapi kan banyak loh orang-orang di sekitar, saudara. Masih banyak orang-orang Indonesia, ya, atau orang-orang lokal di sini yang perlu saudara dan saya layani. Amin. Ya, tapi minta kuasa supaya pelayanan saudara menjadi pelayanan yang berdampak. Katakan amin. Amin. Saya di Bali juga, kami melayani orang-orang Sumba. Tepuk tangannya aja fals, saudara. Tepuk tangannya aja fals. Mau nyanyi aja, waduh, nggak ngerti kita. Harusnya beatnya tok, dia nggak kita tok, dia layan gitu, saudara. Berjuang kita melayani mereka, saudara. Orang-orang Sumba, teman-teman kita, merokok, mabuk, saudaraku. Aduh, nengoknya kita mau marah. Tapi macam mana supaya orang ini bisa diselamatkan, gitu loh, saudara. Orang ini bisa bertemu Tuhan. Saudara. Tapi harus ada orang-orang yang mau punya hati melayani bagi jiwa-jiwa. Katakan amin. Hari ini pesan dari gereja kita supaya kita diberitakan Injil, sampaikan kabar baik, melayani, menanam gereja, buka akul, gereja baru atau apa saja, tapi intinya kita melayani jiwa-jiwa, melayani orang lain. Jangan lagi sibuk terhadap diri sendiri, sibuklah untuk kehendak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Alkitab katakan seperti ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan sebagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Banyak orang sekarang ini perlu kabar baik dari saudara. Tak perlu tunggu jadi pendeta, punya gelar MTH seperti Bapak Tuhan. Ya, Ibu Gembala kan yang menyusul. Ya.
Ya, tidak perlu saudara. Tapi apa yang saudara dapat dari Tuhan hari ini saudara bagian? Ayo datang saudara, ayo gereja, ayo berdoa, ayo tinggalkan dosa, ayo hidup baik dalam berubah. Sudah sampaikan kabar baik. Terlalu banyak orang sedang menunggu berita yang baik. Cuma masalah nggak ada yang mau. Ya. Tapi hari ini kiranya firman ini menyemangati saudara, membuat saudara rindu menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdiri. Mari kita akhiri sama-sama, kita angkat tangan kita. Bapak, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam penyampaian, tapi Roh Kudus terjemahkan lebih lagi supaya hari-hari ini kami melayani dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah Kau berikan hati yang melayani kepada kami hari-hari ini. Biar kami tidak menjadi pribadi yang egois, hanya sibuk untuk kepentingan kami, tapi kami mau belajar untuk memikirkan kepentingan kerajaan surga, yaitu jiwa-jiwa ya Tuhan. Kalau Tuhan bawa kami ke Vietnam ini, ke Ho Chi Minh ini, kalau Tuhan sudah selamatkan kami, membawa kami dari gelap kepada terang, Tuhan pilih kami untuk kami menjadi imamat yang merajani. Ini saatnya kami melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang yang terluka, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, orang-orang yang berantakan hidupnya, orang-orang yang mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Rumah tangga yang hancur, anak-anak muda yang hancur. Pakai kami Tuhan, kami mau melayani mereka Tuhan. Ini saatnya kami mau memberikan waktu tenaga kami. Oh, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita angkat tangan kita saudara. Oralah basyarana satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu. Mari angkat tangan saudara, selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Bapak mau berdoa, biarlah Bapak urapan hati yang melayani dalam urapan kerajaan ini. Kau curahkan atas jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Mulai saat ini umat Tuhan mulai bergerak melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa, mulai melayani jiwa-jiwa dengan doa, melayani jiwa-jiwa dengan pemberitaan firman, dengan kesaksian, menjangkau, menggembalakan, memuridkan ya Tuhan, mengkonseling Tuhan. Urapi umat Tuhan, urapi Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, boleh pejamkan mata saudara, katakan Tuhan urapi saya. Aku mau melayani Tuhan, mau melayani jiwa-jiwa, mau melayani orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terikat, orang yang tidak kenal Tuhan, para penyembah berhala, orang-orang yang hidup yang berdosa Tuhan. Hamba-Mu, kami mau pakai kami Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang egois Tuhan. Jauhkan daripada kami hati yang sombong rohani Tuhan. Biarlah kami yang mau menjadi pribadi yang mau melayani dengan pelayanan rekonsiliasi, pelayanan pendamaian, karena begitu banyak orang-orang yang perlu diselamatkan, yang banyak orang dijangkau, dipulihkan, disembuhkan. Pakai kami Tuhan, urapi kami semua. Pakai gereja ini Tuhan. Mau berdoa untuk Pak Hendra, Tuhan urapi hamba. Terus Tuhan memberkati Tuhan, membawa pada kapasitas yang besar. Terima kasih. Sesuatu yang besar sedang menanti. Hal-hal yang besar sedang Tuhan siapkan. Ini hamba-Mu dengan orang-orang yang akan mendukung dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk gedung gereja, izin gereja, gedung yang baru dalam
nama Yesus semua yang terbaik. Kadang-kadang yang berkati ibu adalah sebagai penolong Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau tidak salah. Engkau yang menempatkan, Engkau yang sudah mengatur urapi hamba. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak semua di pekerja Agus juga mengurapi hamba. Urapi Tuhan sebagai misionaris. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Dan mengucap syukur berkati umatmu yang sakit sembuh, yang lemah kuat, pekerjaan, usaha, bisnis Tuhan berkati karir Tuhan. Yang belum bekerja Tuhan berikan pekerjaan. Anak-anak sekolah diberkati, urapi. Sunday school semua diberkati dalam nama Yesus Bapak. Umat Tuhan yang masih sedang liburan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa baru akan bertambah tiap-tiap minggu dan akan tertanam, dikembalakan, dimuridkan menjadi gereja Tuhan yang kuat dalam nama Yesus Bapak. Kecukupan kelimpahan dari Tuhan mengalir atas gereja. Mari angkat tangan kita. Kami bersyukur, kami siap terima berkat daripada Tuhan. Sambutlah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga. Melalui Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, penebus yang ajaib, juru selamat yang hebat. Dan persembahan yang manis dari Roh Kudus menyertai, menguatkan, menghibur saudara mulai hari ini, besok, Maranatha, Kristus dan yang kali juga bahkan sampai selama-lamanya. Semua diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin.